Selamat datang. Pernah kepikiran gak sih kenapa kayaknya seluruh dunia ini bergantung banget sama satu mata uang aja, yaitu dolar Amerika? Hari ini, kita bakal bedah sebuah argumen yang cukup provokatif yang ngejelasin gimana caranya dolar bisa jadi raja dan gimana caranya dia mempertahankan tahtanya. Oke, yuk langsung kita dalemin pertanyaan ini. Karena kalau kita ngerti jawabannya, kita bakal ngerti banyak hal tentang geopolitik dunia modern. Nah, sumber yang kita ulas ini langsung ngebuka dengan klaim yang berani banget. Gini argumennya, sama kayak skema Ponzi, nilai dolar itu katanya udah nggak didukung aset beneran kayak emas. Tapi nilainya bertahan cuma karena semua negara lain terpaksa terus-terusan butuh dan pakai dolar ini. Kalau nggak, sistemnya bisa ambruk. Biar paham gimana kita bisa sampai ke titik ini, kita perlu mundur jauh ke belakang, ke masa-masa akhir Perang Dunia Kedua. Jadi bayangin, tahun 1944, Eropa hancur lebur karena perang. Amerika Serikat, yang industrinya nggak tersentuh perang, jadi kekuatan ekonomi raksasa. Nah, di Bretton Woods inilah, mereka merancang sebuah cetak biru sistem keuangan global yang baru, dan, ya, tebakan Anda benar, dolar ditempatkan persis di tengah-tengahnya. Poin paling pentingnya itu ada di janjinya. Sistem ini dibangun di atas satu janji sakti. Setiap dolar Amerika itu nilainya sama dengan emas. Jadi negara manapun yang pegang dolar, secara teori bisa datang ke Amerika kapan aja buat nukerin dolarnya dengan emas batangan. Terus gimana caranya biar semua negara patuh? Dibuatlah lembaga kayak Bank Dunia dan IMF. Menurut argumen yang kita bahas ini, peran utama mereka yaitu mengunci negara-negara lain di dalam sistem dolar. Kalau ada negara yang krisis, IMF datang membantu, tapi syaratnya seringkali adalah memastikan utang-utang dalam dolar ke pihak barat tetap dibayar. Jadi negara itu tetap terikat. Oke, sekarang kita maju sedikit ke akhir tahun 60-an. Disinilah sistem yang kelihatannya kokoh ini mulai retak dan goyah. Masalahnya gini, pengeluaran pemerintah Amerika lagi gila-gilaan, terutama buat biayain perang Vietnam. Artinya mereka nyetak dolar jauh lebih banyak daripada jumlah emas yang mereka punya. Negara lain kayak Prancis mulai sadar dan rame-rame nagih janji. Mereka mau tukerin dolar mereka dengan emas. Cadangan emas Amerika pun mulai terkuras. Dan terjadilah momen yang mengubah sejarah keuangan dunia. Dalam siaran TV yang bikin semua orang kaget, Presiden Nixon secara sepihak gitu aja membatalkan janji yang udah jadi dasar sistem ekonomi global selama puluhan tahun. Ini dia perubahan paling fundamentalnya. Sebelum 1971, dolar itu kayak kupon yang bisa ditukar emas. Sesudah 1971, dolar itu ya cuma kertas. Nilainya nggak lagi dijamin aset fisik, tapi murni berdasarkan kepercayaan dan paksaan bahwa dunia harus terus menggunakannya. Nah, di momen inilah menurut sumber kita, sistemnya jadi mirip skema Ponzi. Karena udah nggak ada jaminan emas, satu-satunya cara supaya nilai dolar nggak anjlok adalah dengan memastikan ada permintaan global yang terus-menerus dan nggak pernah berhenti. Oke, jadi kalau jaminan emas udah nggak ada, gimana dong caranya Amerika menciptakan alasan baru supaya seluruh dunia tetap butuh dolar? Jawabannya, menurut argumen ini, ada pada komoditas paling vital di planet ini, minyak. Amerika bikin kesepakatan rahasia dengan Arab Saudi, raja minyak dunia. Ini langkah yang jenius banget. Karena semua negara industri di dunia butuh minyak untuk menjalankan ekonominya, maka semua negara jadi butuh dolar untuk beli minyak itu. Ini menciptakan permintaan abadi terhadap dolar, yang menurut beberapa kritikus sama aja kayak seluruh dunia bayar pajak tak terlihat ke Amerika Serikat. Lantas apa jadinya kalau ada yang berani coba-coba keluar dari sistem ini? Nah, sumber yang kita ulas ini menyoroti dua contoh kasus yang sangat kontroversial buat mendukung argumennya. Oke, slide ini adalah jantung dari argumen kontroversial sumber kita. Ia secara langsung mengaitkan aksi Saddam Hussein yang mulai menjual minyaknya pakai mata uang euro dan Muammar Gaddafi yang punya rencana bikin mata uang Afrika berbasis emas dengan intervensi militer barat yang menggulingkan mereka. Penting banget untuk dicatat ya, ini adalah interpretasi dari sumber tersebut. Banyak analis lain tentu menunjuk pada alasan-alasan geopolitik yang jauh lebih rumit. Kita lompat ke hari ini. Sekarang, dominasi dolar sedang menghadapi tantangan paling seriusnya dari kekuatan-kekuatan ekonomi baru yang bermunculan. Kalau kita lihat data ini, jelas dolar masih jadi raja tak terbantahkan di cadangan devisa global. Tapi coba perhatikan yuannya Tiongkok. Walaupun porsinya masih kecil, tapi trennya terus naik seiring usaha Tiongkok buat makin banyak berdagang pakai mata uangnya sendiri.
Sumber ini menggambarkan apa yang terjadi sekarang itu kayak perang ekonomi diam-diam. Di satu sisi, Amerika berusaha membendung pengaruh Tiongkok. Di sisi lain, Tiongkok sibuk membangun sistem alternatifnya sendiri. Dan di tengah-tengahnya ada India yang jadi semacam kartu liar yang posisinya sangat strategis. Pada akhirnya, kita semua dihadapkan pada satu pertanyaan besar yang akan menentukan nasib abad ke-21. Apakah sistem yang dibangun di atas janji emas, dipertahankan oleh minyak, dan sekarang ditantang oleh kekuatan baru ini akan terus bertahan? Atau jangan-jangan kita sedang menyaksikan babak akhir dari kekuasaan global sang dolar?